Salam hangat para sahabat traveling, wisata religi patung Yesus di sini. Kami sekarang berada di tangga terakhir menuju ke atas di pelataran pengunjung wisata. Namun di sini kami sesekali melakukan istirahat karena memang tangganya ini cukup menanjak. Kita lihat ini sambil sesekali kami melangkah. Dari bawah kelihatan cukup besar sebuah patung yang berukuran raksasa di atas kita. Nah, objek ini sebagai objek wisata religi, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama dari negara-negara Eropa. Riwayat pembangunan patung Yesus memberkati di sini, yaitu patung Yesus di Tanah Toraja bernama patung Yesus memberkati, dibangun pada Mei 2015 atas inisiasi dari Gubernur Sulawesi Selatan yang menghabiskan dana sebesar 22 miliar yang cukup besar pada saat itu. Tujuan awal pembangunan patung ini adalah untuk meningkatkan daya tarik wisatawan sekaligus memberikan alternatif wisata religi di Tanah Toraja yang kita kenal sebagai mayoritas penduduk Nasrani. Hal ini terbukti berhasil karena setelah pembangunannya pada tahun 2016, berarti 1 tahun kurang waktu pengerjaan, kunjungan wisatawan ke Tanah Toraja meningkat sebanyak 1 juta wisatawan. Ini sebelum COVID. Akses menuju patung Yesus memberkati cukup mudah karena dapat dijangkau dengan motor atau mobil dari pusat kota Makale sejauh 4 km. Biaya masuk lokasi ini hanya 10.000 per orangnya. Karena berlokasi di atas gunung, untuk menuju patung Yesus memberkati harus melewati 500 anak tangga. Memang cukup menyita tenaga dari setiap pengunjung karena memang agak-agak terjal. Saya lihat perjalanannya. Keberadaan patung ini semakin mempopulerkan Tanah Toraja baik di Nusantara maupun di mancanegara. Tanah Toraja yang sekarang tak terus sebatas sebagai destinasi wisata budaya saja, namun juga destinasi wisata religi karena adanya patung Yesus ini. Patung ini kian populer setelah pada tahun 2018 lalu pemerintah daerah Tanah Toraja membangun sebuah jembatan kaca yang menghabiskan dana sebesar 4 miliar dalam pembangunannya. Pembangunan kaca ini dibangun untuk menambah fasilitas sarana atau menambah daya tarik simpati pengunjung, karena dengan adanya jembatan kaca ini berarti pengunjung bisa menambah akses pandangan keluar ke kota Makale dan sekitarnya karena bertambah sekian meter keluar. Meski patung Yesus memberkati ini merupakan simbol bagi agama Nasrani, namun yang berkunjung di tempat ini tidak hanya umat Nasrani saja, tapi karena keindahan Buntu Borake yang tidak terbantahkan oleh siapapun, sehingga keindahan bentang dan alam sekitar patung membuat banyak wisatawan non Nasrani yang lintas agama ramai berkunjung. Panorama kota Makale tampak indah jika dilihat dari Gunung Buntu Borake, terutama di pagi hari atau mungkin di sore hari. Itu cukup memberikan satu panorama yang memiliki sensasi luar biasa bagi pengunjung. Suasana damai dan tenang selaras dengan keberadaan patung Yesus memberkati yang seolah seperti memberkati kota Makale dari ketinggian yang cukup memanjakan mata para pengunjung. Para sahabat channel Jemir, jadi tujuan kami kali ini sebagai wisatawan domestik, sebagai wisatawan religi, melihat
bagaimana sebuah patung yang memiliki karismatik besar membentangkan tangan turun di kota Makale ini, seolah-olah memberkati kota Makale. Kita lihat ini dengan biaya yang cukup besar dipakai pemerintah provinsi membangun ikon kota Makale. Ini dikatakan ikon kota Makale karena memang cukup memberikan semacam karisma tersendiri bagi Tanah Toraja. Dari atas Buntu Berake ini kita bisa melihat bagaimana di bawah hamparan bangunan di kota Makale dikelilingi dengan barisan pegunungan yang cukup tinggi, mungkin perbatasan dengan kabupaten lain. Dan ini kami mengambil gambar dari belakang patung. Kebetulan ini adalah tiang penyangga dari jembatan kaca yang dibangun oleh pemerintah di tahun 2017. Para sahabat channel Jemir, bahwa di sini kami sangat antusias dan merasa kagum sekali melihat pemandangan kota Makale berada dari ketinggian tempat posisi kami berdiri, sehingga rasa capek yang kami bawa dari perjalanan kami dari lereng bukit itu terasa sirna dengan apa yang kami dapatkan di puncak bukit ini, di pelataran wisatawan tempat kami berdiri ini luar biasa, memberikan pemandangan ke sekeliling kami, sehingga kami hanya bisa merasa kagum dan tidak komentar, karena siapapun yang sampai di sini mungkin pasti merasa sama dan memiliki decak kagum yang tinggi bahwa memang tempat ini sangat ideal dijadikan sebagai objek wisatawan baik domestik maupun mancanegara, terutama dari negara-negara Eropa dan Amerika Latin yang paling banyak mungkin berkunjung di tempat ini. Jadi patung Yesus yang berdiri di sekitar ini di depan saya bukanlah satu-satunya patung Yesus yang ada di dunia, tapi yang kedua itu ada di negara Brasil di sana, dan itu termasuk negara penganut Nasrani juga, dan cukup banyak pengunjungnya juga itu di negara Amerika Latin itu. Dan ini yang termasuk yang kedua di Indonesia, dan konon ini termasuk patung yang paling tinggi di dunia, patung Yesus tertinggi di dunia, karena memang cuma 2 patung yang ada di dunia, di Brasil dengan di Indonesia, termasuk di Tanah Toraja ini. Jadi kami memberikan akses informasi ini ke para sahabat traveling